Layer 2 sekarang sedang memanas, dan ini merupakan layer 2 terbaik untuk Bitcoin. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang layer 2 untuk Bitcoin yang akan membuat Bitcoin semakin murah, semakin cepat, dan juga dapat digunakan untuk aplikasi DeFi. Projectnya bernama MAP. Jadi untuk perang layer 2 tidak hanya terjadi di Ethereum dan juga Celestia, sekarang terjadi ketat di Bitcoin. Apa saja project-project layer 2 Bitcoin yang saya pantau karena sekarang ada banyak sekali project. Yang pertama adalah Satoshi FM. Ini yang paling terkenal sekarang, banyak influencer besar menyebutkan project ini karena ada isu airdrop, dan bagi saya project ini cukup baik, dia menggunakan ZK Rollups dan sebagainya, tetapi menurut saya MAP lebih baik. Berikutnya, yang kedua MAP yang akan kita bahas pada video kali ini. Berikutnya ada TED ataupun Tektum. Ini sebetulnya bukan layer 2 Bitcoin, tetapi ini seperti layer 1 yang berintegrasi dengan Bitcoin secara langsung. Agar apa? Agar Bitcoin dapat ditukarkan seperti kita menukarkan uang. Sangat mudah, sangat cepat, dan tidak repot. Berikutnya ada yang namanya Alex. Ini merupakan layer 2 dari Stacks. Dan Stacks sendiri itu apa? Stacks sendiri jikalau saya analogikan adalah ini seperti Polygon untuk Ethereum, ataupun dia akan menjadi sidechain ataupun chain yang berjalan sendiri di samping Bitcoin. Cukup menarik juga, tetapi bagi saya untuk layer 2 yang lebih relevan adalah MAP. Berikutnya ada yang namanya PCX, ini merupakan ChainX. Ini cukup unik juga, tetapi setelah saya baca dia menggunakan multi-sig wallet untuk bridge-nya. Ini cukup berbahaya, tetapi dia memiliki fitur unik di mana dia berintegrasi dengan Lightning Network. Jikalau Lightning Network ini cukup tercentralized untuk servernya, untuk PCX ini akan mendesentralisasi server dari Lightning Network. Berikutnya ada yang namanya ML ataupun Min Layer. Ini merupakan bagi saya seperti sidechain juga ataupun Polygon, tetapi versi Bitcoin. Dia memiliki blockchain sendiri, dia memiliki konsensus sendiri yaitu Proof of Stake. Berikutnya dia memiliki sistem sendiri, tetapi dia terintegrasi dengan Bitcoin dengan adanya Atomic Swap ataupun penukaran dengan Bitcoin secara langsung peer-to-peer. Berikutnya ada yang namanya Bitfinity. Ini merupakan layer 2 yang dibangun di atas ICP. Kita tahu ya, ICP ini memiliki banyak sekali fitur yang sangat unik dan dengan mudah terintegrasi dengan Bitcoin. Tetapi dari kebanyakan project ini, saya cukup tertarik kepada MAP. Mengapa? Pertama, MAP ini memiliki fitur ataupun teknologi mirip sekali dengan yang namanya Polkadot. Kalian tahu Polkadot, Kusama, sekarang sedang naik daun. MAP ini memiliki teknologi yang sangat mirip sekali dengan Polkadot. Dia juga menggunakan relay chain, kawan-kawan. Apa itu relay chain? Intinya relay chain ini memungkinkan untuk blockchain berkomunikasi antar blockchain satu dengan yang lain. Nah, apa perbedaan teknologi dari MAP ini dengan Polkadot? Dimana jikalau MAP ini dia memiliki relay chain tetapi dapat terintegrasi dengan yang namanya heterogen blockchain. Jadi dia tidak hanya dapat terintegrasi oleh blockchain yang memiliki teknologi sama, dia dapat terintegrasi dengan blockchain yang memiliki latar belakang, teknologi, ataupun backbone yang berbeda. Seperti apa? Seperti Bitcoin. Ini yang membuat MAP cukup unik sekali, kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini, dia memiliki banyak sekali ekosistem yang sudah live ya. Ini yang membuat poin plus bagi saya, dimana jikalau layer 2 yang lain tampaknya tidak secepat untuk MAP ini. Yang pertama, dia memiliki LSGS ataupun Last Gas. Ini merupakan project untuk meluncurkan inscription secara gratis. Berikutnya ada project yang bernama Roop. Ini merupakan rollup dari Bitcoin menuju MAP. Berikutnya ada yang namanya STST. Ini merupakan exchange yang dapat kalian gunakan untuk memperjualbelikan aset-aset di MAP. Berikutnya ada juga Butter, ini yang paling keren tetapi dia belum memiliki token. Dia merupakan cross-chain DEX tetapi menggunakan teknologi ZK, ataupun dia seperti DEX, seperti Thorchain, tetapi dia menggunakan teknologi ZK, kawan-kawan. Berikutnya apalagi teknologi yang membuat saya kaget terkait MAP ini karena seperti 1 langkah bahkan 5 langkah di depan beberapa layer 2 lainnya. Yang pertama, dia menggunakan yang namanya peer-to-peer cross-chain. Saya tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya, dan setelah saya baca, mereka mengklaim bahwa mereka jauh lebih unggul daripada cross-chain solution yang saat ini tersentralisasi seperti apa, seperti Bridge yang banyak kita lihat sekarang. Berikutnya Wrap Bitcoin, itu merupakan solusi yang sangat tersentralisasi. Berikutnya Ren, dan sebagainya. Dia juga mengaku bahwa dia lebih unggul daripada Layer Zero dan juga Chainlink yang menggunakan Oracle untuk melihat dan juga mengawasi terjadinya transaksi cross-chain. Jadi dia mengaku lebih unggul daripada Layer Zero, Polkadot, dan juga Centralized Bridge, kawan-kawan. Dia menggunakan sesuatu yang bernama peer-to-peer cross-chain, di mana cross-chain ini terjadi antara person to person, antara orang ke orang. Dengan cara apa? Dengan cara mempercayakan code, kawan-kawan, ataupun coding ya. Intinya ini sangat
rumit sekali, tetapi saya rasa ini berpotensi untuk menjadi teknologi yang besar. Berikutnya kawan-kawan, ada yang namanya BRC-201. Ini merupakan suatu meta protokol yang dimiliki oleh MAP. Ini merupakan ekstensi dari BRC20. Jikalau BRC20 hanya dapat min, berikutnya transfer, berikutnya deploy, tick, dan sebagainya. Kalau BRC-201 ini memiliki fungsi untuk terjadinya cross-chain ataupun untuk mengirim ke chain lain. Ini cukup unik sekali ya. Berikutnya, map ini sudah EVM compatible ataupun dapat terintegrasi dengan di apps di EVM, dan juga dia menggunakan MPT ataupun Merkle Patricia Tree. Artinya apa? Artinya ini akan betul-betul support di apps yang ada di ETH secara struktur data. MPT ini berkaitan dengan struktur data di Ethereum ya. Jadi kalau kalian tahu ada beberapa EVM compatible chain seperti SEI, tetapi dia tidak menggunakan MPT. Sedangkan Monad dia merupakan EVM compatible chain dan dia menggunakan MPT. Intinya untuk sesuatu yang menggunakan MPT, dia akan lebih mudah lagi dan lebih full lagi untuk integrasinya dengan di apps di Ethereum. Berikutnya kawan-kawan, kita lihat di sini dia menggunakan ZK Proof. Ini merupakan teknologi terbaik bagi saya untuk memvalidasi sesuatu di blockchain dan juga untuk rollup transaksi dari layer 2 ke layer 1. Ada beberapa project yang menggunakan ZK Proof ini seperti Satoshi FM ya, ataupun SAFM. Berikutnya dia juga memiliki teknologi yang bernama Bitcoin Timestamp. Ini juga cukup unik di mana setiap epoch. Apa itu epoch? Epoch merupakan kumpulan dari blok-blok di map nantinya. Jadi setiap epoch ataupun setiap kumpulan blok, mereka akan mentransfer yang namanya hash mereka menuju jaringan Bitcoin, sehingga terintegrasi dengan keamanan Bitcoin. Berikutnya, mereka ini baru mendapatkan beberapa VC seperti LK Venture dan juga Ticker Capital. Mereka baru mendapatkan banyak injeksi dana belakangan ini dari beberapa venture capital di Asia, terutama Hong Kong dan juga China. Berikutnya mereka juga terintegrasi dengan Alibaba Cloud. Saya tidak dapat menemukan apa bentuk integrasinya, tetapi intinya sepertinya ini cukup bullish juga untuk map. Jadi bagi saya map ini spekulasi yang cukup asik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.